Hai 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 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah. Hari ini kita dari Prodi Hukum Keluarga Islam akan membahas tentang ilmu filsafat dengan dosen kita, Ibu Jamilah MA. Yuk simak penjelasan Salsa baik-baik. Teman-teman pada tahu nggak apa sih filsafat dan filsafat ilmu? Dan mengapa kita harus mempelajari filsafat ilmu ini? Dan apa aspek-aspek yang dikaji dari filsafat sebagaimana yang telah Salsa baca dari laman uin_malang.ic.id yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zainuddin selaku Wakil Rektor di tahun 2013 yang sekarang sudah menjadi Profesor Dr. Zainuddin MA dan menjabat sebagai Ketua Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Filsafat merupakan suatu metode atau cara, sarana, atau jalan thoriqoh menuju proses dalam mencari hakikat kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah sebagai kebenaran plural yang meliputi korespondensi, empiristik, hermeneutik, rasionalistik, substansialistik, dan koherensi. Persoalan ilmu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sebagaimana ilmu dalam perspektif Islam dan ilmu dalam perspektif sosio-histori. Jika melihat dari polaritas sudut pandang tersebut, sesungguhnya akan dapat melahirkan substansialisme, pemahaman makna ilmu yang sebenarnya secara komprehensif sebagaimana yang telah diharapkan. Ada sejumlah ilmuwan atau pakar filsafat yang menjelaskan tentang pengertian filsafat itu sendiri. Di antaranya ialah ilmu sebagai kelanjutan dari perkembangan ilmu pengetahuan menurut Wibisono. Menurut pendapat beliau, secara etimologi disebut sebagai filsafat ilmu. Melihat secara terminologi, filsafat ilmu adalah sebagai refleksi falsafah yang tidak mengalami titik henti dalam meneliti hakikat ilmu menuju pada sasarannya, yaitu apa yang disebut sebagai kenyataan atau kebenaran. Sasaran yang memang tidak pernah habis difikirkan dan tidak pernah selesai diterangkan. Pengertian filsafat ilmu tersebut akan lebih mudah dipahami jika kita mengerti dan memahami filsafat itu sendiri. Selanjutnya, beliau sebagai guru besar filsafat ilmu mengemukakan bahwa filsafat adalah suatu upaya, suatu pengembangan intelektual yang tak pernah mengenal titik akhir dalam mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataannya. Maka mengapa sih kita harus mempelajari filsafat ilmu tersebut? Karena filsafat ilmu diharapkan sebagai pencerah interpretatif dari sebagai solusi atas berbagai bentuk persoalan yang muncul di antara dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terlebih pemahaman dalam agama Islam secara komprehensif bagi pemeluknya dan bagi para sarjananya. Maka filsafat ilmu memiliki arti yang sangat penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Ia memiliki kadar keterlibatan dengan semua bidang ilmu, tidak terkecuali agama Islam. Adapun apa yang harus kita bahas tentang aspek-aspek atau tema-tema yang harus kita kaji dalam ilmu filsafat tersebut. Yang pertama adalah filsafat itu sendiri dan filsafat ilmu dan logika. Pengertian ilmu, ilmu pengetahuan sebagai aktivitas intelektual, ilmu sebagai proses, ilmu sebagai metode, ilmu sebagai produk, logika edukatif, logika induktif,
Kemudian pengelolaan ilmu, ilmu dan non-ilmu, observasi dan teori, redukasi keilmuan, ilmu pengetahuan dan budaya, tingkat pengembangan, pokok kajian filsafat, dan tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu tersebut. Adapun yang telah dijelaskan oleh Ibu dosen Jamilah MA bahwa objek materi ada dua, yakni objek materi dan objek formal. Objek materi adalah segala sesuatu yang menjadi materi filsafat yang mencakup hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Kemudian untuk objek formalnya ialah mencari keterangan secara dalam hingga ke akar-akarnya dalam membahas ilmu filsafat atau filsafat ilmu. Oke teman-teman, dari penjelasan yang telah Salsa paparkan tadi, kira-kira ada yang bisa nggak nih menjawab 3 pertanyaan ini? Apa pengertian ilmu filsafat? Mengapa kita harus mempelajari ilmu filsafat? Dan aspek apa atau objek bahasan apa yang dipelajari di filsafat ilmu tersebut? Yuk jawab di kolom komentar. Semangat terus kawan-kawanku semua. Terima kasih telah menonton channel ini. Sehat selalu ya kalian. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.